Oke, silakan. Oke, jadi secara garis besar, jadi, nah ini dulu, ini skemanya ya, kalau bisa dilihat dari panah-panahnya. Jadi setelah menemukan masalah, kita buat pernyataan masalah, lalu kita lakukan kajian literatur. Maknanya di sini kita mencari artikel-artikel di Google Scholar. Mungkin kita melihat dari buku-buku bagaimana teori-teori atau mungkin hasil-hasil penelitian dalam bentuk artikel atau mungkin dalam bentuk tesis ya, itu melaporkan topik kita. Sudah sejauh mana peneliti-peneliti sebelumnya itu mengkaji isu atau mungkin mengkaji masalah yang mau kita angkat. Nah, dari rumusan masalah kemarin saya bilang itu adalah pintu untuk menentukan apakah penelitian kita mau penelitian kualitatif atau mungkin kuantitatif seperti itu ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal tersebut. Secara garis besar memang ada dua kutub istilahnya ya. Ada kuantitatif dan kualitatif. Tapi sebenarnya mereka bukan sebuah dikotomi yang mana ada garis putus ya, tapi mereka ini adalah in continuum, berkelanjutan. Jadi tidak bisa kita bilang apa batas dari ujung kuantitatif, apa batas kualitatif, ya itu bisa aja penelitian kualitatif nanti ada menyenggol kuantitatif gitu. Begitu juga sebaliknya, penelitian kuantitatif bisa saja nanti sedikit menyinggung apa namanya proses-proses di kualitatif. Jadi itu normal biasa saja. Nah, yang paling menentukan nanti kualitatif dan kuantitatif itu merupakan pendekatan ya, approach, pendekatan. Nah, lalu pendekatan tersebut yang turun menjadi desain atau research design atau desain penelitian. Nah, di desain penelitian ini ada beberapa jenisnya. Nah, tergantung buku metodologi penelitian yang kita baca. Ada banyak jenisnya. Nah, kebetulan yang pada kesempatan kali ini saya coba mengacu pada bukunya si Creswell dan Guterman ya. Nanti bukunya juga akan saya share di grup. Bapak Ibu silakan dibaca untuk referensi. Nah, menurut mereka ini ada beberapa desain penelitian. Jadi ada yang di bawah pendekatan kuantitatif dan ada di bawah pendekatan kualitatif. Namun ada juga yang diantaranya. Yang diantaranya bisa gabungan kuanti dan kuali itu disebut dengan combined design atau desain gabungan. Nah, jadi untuk pendekatan yang di bawah pendekatan kuantitatif, desain penelitian yang bisa kita pakai yaitu ada eksperimen, ada desain penelitian korelasi dan desain penelitian survei. Ya, jadi kalau yang eh, kualitatif dan kuantitatif ini merupakan pendekatan. Nah, sedangkan turunannya adalah desain. Nah, jadi desain ini adalah satu set prosedur ya yang terdiri dari pengumpulan data, analisis data, dan juga cara melaporkan. Nah, itu disebut dengan desain. Jadi yang di bagian bawah untuk yang di kuantitatif ada desain eksperimen atau mungkin desain penelitian korelasi dan desain penelitian survei. Lalu berikutnya untuk yang di bawah pendekatan kualitatif itu ada namanya desain penelitian grounded theory ya. Ada juga etnografi, lalu ada narrative research atau juga ada case study. Nah, belakangan untuk case study itu bahkan ada juga yang di kuantitatif. Tapi sejauh ini tergantung ini ya, kembali lagi tergantung buku yang kita pakai. Nah, sejauh ini kalau menurut ini Creswell itu masih di bawah qualitative design. Nah, untuk gabungannya itu pun ada dua. Ada mixed method, campuran, ada multi method, lebih dari satu metode. Oke? Nah, jadi ada tiga yang eh, turunan dari pendekatan-pendekatan ini. Lalu ada paradigma lain, paradigma pragmatis ya, di mana yang mengatakan tidak perlulah kita mau arahnya kemana, yang penting kita tujuannya aja yang bisa tercapai. Nah itu disebut dengan pragmatis paradigm
dasar dari desain yang berikutnya disebut dengan riset pengembangan atau research and development atau Iya, bahasa yang banyak dipakai adalah R&D gitu ya, riset pengembangan. Nah, ini Pak Ramanda sudah bergabung. maaf bocor Pak Dokter. Oke, sedikit ya. Habis ini kita serahkan kepada Pak Dr. Ramanda. Oke, jadi ini untuk pengantarnya. Nah, setelah dari desain-desain ini, nanti seluruhnya itu kita pasti akan menentukan apa samplingnya, ya, apa instrumennya, atau mungkin protokol. Protokol itu artinya eh, aturan-aturan yang kita buat untuk mengumpulkan datanya, bagaimana, ya, atau mungkin panduan-panduan yang kita lakukan untuk mengumpulkan data, itu disebut dengan protokol, ya. Lalu bagaimana analisis datanya, dan yang terakhir bagaimana kita menginterpretasikan eh, hasil temuan kita. Dan yang terakhir nanti tentunya di bagian bawah itu ada pembahasan, ya ini kan untuk di bagian ininya ya, pembahasan ya, diskusi, lalu bagaimana kesimpulannya, lalu apa limitasinya, keterbatasannya dari riset kita, lalu bagaimana masukan untuk riset berikutnya. Ini untuk di bagian bab 4 dan 5 biasanya. Secara garis besar, ini yang harus ada di dalam sebuah tesis. Oke, nah pada kesempatan kali ini kita fokus dulu pertama ke desain kuantitatif ya Pak ya, Pak Ramanda. Ya, boleh Pak Dokter. Oke, lanjut ini. Jadi saya akan men-highlight ini ya dari secara garis besar. Ada banyak jenis pendekatan kuantitatif sebenarnya. Ada banyak jenis desain penelitian yang menganut pendekatan kuantitatif. Namun yang umum dipakai ada eksperimen, ada korelasi, dan ada survei. Ya, jadi maksud dari pendekatan kuantitatif ya tentu kita harus tahu dulu ya. Pendekatan kuantitatif ini maksudnya kita ingin menjelaskan bagaimana sebuah tren atau isu ya sebagai masalah penelitian yang sudah kita angkat itu bisa dipecahkan, nah, melalui sebuah riset yang mana kita sebagai peneliti misalnya ingin mencari kecenderungan respon ya atau ingin mengetahui bagaimana respon dari individu yang kita teliti dan juga menemukan bagaimana variasi dari respon yang terjadi atau kecenderungan yang terjadi. Maksudnya Pak, gimana? Nah, nanti akan kita lihat. Nah, kurang-kurang lebih ini bisa diartikan seperti survei ya, studi survei. Jadi kita ingin tahu bagaimana respon dari suatu kelompok individu dan lalu kita melihat bagaimana variasi perbedaan yang terjadi. Nah, selain itu ya, kuantitatif ini juga merupakan pendekatan yang ingin melihat bagaimana satu variabel memengaruhi variabel lainnya, ya, itu dia. Dan juga biasanya pada pendekatan kuantitatif ya kita menggunakan data numerik atau angka. Ini sebagai contoh, misalnya Anda ingin melihat bagaimana sikap kepala sekolah terkait perubahan kebijakan pengelolaan dana BOS di Kepulauan Riau. Nah, tentunya kita bisa melakukan dengan pendekatan kuantitatif, ya kita nanti bisa memberikan hasilnya bisa memberikan informasi bagaimana sikap dari populasi, ya seluruh kepala sekolah mungkin, nah, lalu bagaimana variasi perbedaan sikap yang mereka miliki. Jadi ini untuk targetnya yang memang cukup banyak ya eh, respondennya atau mungkin studi yang bisa digeneralisasi atau mungkin dijadikan eh, gambaran representasi dari suatu kondisi ya. Jadi digeneralisasi. Jadi satu bisa untuk merepresentasikan eh, individu lain yang serupa. Oke. Lalu pendekatan kuantitatif itu biasanya dia spesifik ya berkaitan dengan variabel. Nah, ini variabel yang kita bahas kemarin. Nah, di mana tentu variabel-variabel yang di dalam penelitian tersebut harus bisa diukur.
measurable, dan juga bisa diobservasi, observable. Nah, jadi kemarin ya pernah disampaikan sama Pak Amanda juga, tentu sesuatu yang mau dijadikan variabel atau yang mau kita teliti itu harus bisa dilihat ya, diobservasi. Tidak bisa yang perasaan-perasaan mungkin kira-kira gitu ya, tidak ada alat pengukur pastinya. Nah, itu harus bisa ada alat pengukurnya, bisa diukur dia dalam bentuk nilai. Oke. Dan variabel-variabel ini diukur dengan sebuah instrumen ya, atau mungkin catatan rekaman atau nilai. Berikutnya, eh, instrumen yang digunakan untuk mengukur ya, instrumen ini digunakan untuk mengukur, mengobservasi dan juga mendokumentasikan data-data kuantitatif atau data-data dalam bentuk angka. Contohnya, instrumen yang biasanya digunakan untuk penelitian kuantitatif yaitu kuesioner, ya, untuk survei ya, atau mungkin tes yang sudah standarkan, maksudnya sudah ada standarnya. Jadi tes yang sudah diujikan dulu, atau mungkin checklist ya, checklist panduan untuk pengamatan observasi atau mungkin panduan untuk melakukan interview ya. Lalu desain penelitian yang umum dipakai di bawah pendekatan kuantitatif ini biasanya ada eksperimen, ada penelitian korelasi, dan juga ada penelitian survei. Nah, Pak, kira-kira kalau untuk S2 bisa pakai yang mana? Semuanya bisa dipakai. Pilih salah satu. Ya, tentu kita pilih salah satu. Mau eksperimen, mau korelasi, atau mau survei. Jika Bapak Ibu ada yang ingin melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Oke. Baiklah, masuk yang pertama. eh, Desain penelitian eksperimen. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah banyak tahu lah ya, sudah banyak sebelumnya mungkin sudah pernah mendengar ya istilah eksperimen. Jadi memang kita coba refresh sedikit ingatannya. Penelitian eksperimen merupakan serangkaian prosedur penelitian ya untuk menguji apakah sebuah, kalau kita dalam dunia pendidikan tentu sebuah praktik pendidikan ya, atau mungkin sebuah ide atau mungkin model atau mungkin program ya, dapat memberikan perbedaan pada individu. Individu di sini bisa siswa, bisa guru, bisa orang tua ya, bisa masyarakat kalau di konteksnya adalah manajemen pendidikan. Jadi kita di sini ingin menguji apakah suatu ide atau model atau mungkin program ya dapat memberikan perbedaan pada suatu kelompok individu ya. Peneliti di sini mengaplikasikan ide atau model atau program tersebut sebagai treatment yang sebelumnya belum pernah digunakan. Analoginya adalah misalnya ada anak yang sedang demam, ya itu penyakit atau mungkin kita sebut dengan masalahnya. Lalu kita kasih obat A yang mana dia belum pernah pakai ya, dan dia kan memang sedang sakit nih kondisinya. Kita kasih obat A. Nah, obat A ini merupakan treatment kan, pengobatan. Nah, itu contoh dari eksperimen. Jadi kita tidak tahu nih berhasil atau tidak. Tentu harus kita cobakan dulu. Kita kasih obatnya kepada anak tersebut. Kalau dia demamnya reda, berarti bisa dikatakan bahwa treatment tersebut manjur atau efektif. Nah, kalau seandainya tidak berhasil, ya berarti perlu dicoba lagi dengan treatment yang lain. Nah, itu analogi sederhana dari penelitian eksperimen. Jadi di sini peneliti menilai atau mengukur, nah tadi ada dampak efektivitas atau kemanjuran dari penerapan treatment tersebut. Ya, biasanya kita terapkan pada dalam bentuk, kalau di sekolah dalam bentuk satu set kegiatan ya, atau mungkin ada satu skema yang kita terapkan. Nah, jadi misalnya mau ditanamkan suatu program apa gitu, program pendidikan eh, nilai-nilai agama ya. Nah, jadi ada satu set kegiatannya apa-apa saja yang dilakukan dari materi, lalu bagaimana aktivitasnya. Nah, itu. Jadi
treatmentnya tentu dalam bentuk satu set kegiatan. Nah, diterapkan pada satu kelompok dan bisa jadi kita bandingkan dengan kelompok lainnya untuk melihat bagaimana efektivitasnya. Jadi, bisa saja kita membandingkan hasil sebelum dan sesudah dalam satu kelompok, atau mungkin membandingkan antara satu kelompok ya yang diberikan treatment terus dibandingkan dengan kelompok lain yang tidak diberikan treatment atau mungkin diberikan treatment yang berbeda. Nah, itu bisa kita lakukan untuk mengukur dari efektivitasnya. Nah, karakteristik dari penelitian eksperimen, nah, karena dia itu harus eh, melihat dampak dari suatu treatment. Nah, tentu kita harus random ya. Ini random assignment, penunjukan acak. Jadi sampel yang dipilih harus acak. Karena kalau tidak acak, kita yang pilih bisa jadi dia itu sembuh atau mungkin masalahnya selesai karena memang dia sudah punya basic yang Ya, bagus. Assalamualaikum. Ya. Bukan karena dari treatment yang kita berikan. Nah, berikutnya tentu harus memperhatikan faktor-faktor lain ya, kendali terhadap faktor asing, maksudnya extraneous factors, faktor-faktor yang mungkin bisa mempengaruhi proses eksperimen kita. Jadi takutnya dia itu sembuh bukan karena treatment kita, tapi karena ada faktor lain yang eh, datang ya sehingga dia sembuh. Jadi bukan karena treatment kita. Sehingga tentunya tidak mungkin bisa mengukur keberhasilan penelitian kita. Lalu kita akan ada manipulasi pada kelompok eksperimen. Nah, kita akan ya ketika membuat treatment itu ada yang kita susun ya. Jadi mereka kan dimanipulasi ya proses ininya, prakteknya. Tidak tidak natural maksudnya. Kita berikan intervensi di sana di kelompok yang mau kita kasih treatment. Jadi kita ajarkan sesuai dengan yang kita mau. Itu maksudnya manipulasi. Lalu harus ada pengukuran hasil treatmentnya ya. Bagaimana alat pengukurnya nanti bisa dilihat lebih dalam. Dan kita harus ada pembandingan hasil. Nah, tadi yang saya sampaikan bisa di dalam satu kelompok atau mungkin kita bandingkan dengan antar kelompok lain. Nah, itu hasilnya. Lalu perlu diperhatikan juga validitas ya, ancaman validitas atau validity threat. Nah, threat di sini eh, ada banyak hal-hal yang mampu merusak validitas dari riset kita. Nah, jadi itu perlu diperhatikan. Nanti bisa kita diskusikan lebih dalam lagi terkait validitas ini. Nah, untuk jenis-jenisnya ada dua. eh, Secara garis besar ada dua jenis ya. Pertama, desain antar kelompok atau between group design. Ya, berarti di sini ada lebih dari satu kelompok di dalam penelitian eksperimen kita. Atau mungkin within group atau individual design. Hanya ada satu kelompok yang dilakukan eksperimen. Nah, di sini ada empat ya jenisnya yang untuk between group atau mungkin antar kelompok. Yang pertama ada true experiment, ada quasi eksperimen, ada causal komparatif, dan ada factorial design. Lalu within ada time series, ada repeated measures experiment, dan juga single subject experiment. Oke, ini tentunya harus penjelasan yang lebih dalam lagi, ya. Nah, biasanya untuk kita di dunia pendidikan yang bisa kita lakukan di sini adalah kalau untuk antar kelompok kita bisa menggunakan quasi eksperimen atau mungkin kausal komparatif atau mungkin factorial design. Kalau true eksperimen itu adalah penelitian eksperimen yang benar-benar tidak boleh ada gangguan di prosesnya. Nah, contohnya untuk di labor gitu ya. Jadi kita harus mengkarantina eh,
subjek penelitian kita. Tidak boleh dia terkontaminasi dengan hal-hal lain. Nah, jadi tentunya itu kan sangat sulit ya kita lakukan untuk di lingkungan kerja. Jadi memang kalau menurut para pakar, kalau kita mau melakukan eksperimen di kelas atau di tingkat sekolah atau di institusi yang mana kita tidak melakukan perubahan untuk subjek penelitian kita, kita cukup melakukan quasi eksperimen yang bisa kita pilih. Oke, nanti ini kita diskusikan lagi. Kalau yang within group or individual design, nah, biasanya bisa dipakai single subject, jadi hanya untuk satu saja atau eh, one shot pretest post test group ya, single subject. Jadi hanya satu kelompok saja yang kita ukur. Nah, lalu kita lihat bagaimana dampak dari sebelum dan sesudah dari treatmentnya. Oke. Nanti dari Pak Ramanda ini ya, menambahkan ya. Ya, Siap, kami pokoknya nambahin dikit. oke. Nah, kita bahas dulu masalah desain-desainnya. Nanti diperdalam lagi. Berikutnya ada desain penelitian korelasi. Nah, Bapak Ibu juga bisa melakukan penelitian korelasi ya. Kalau nggak mau mengimplementasikan satu treatment dengan satu kelompok, bisa juga meneliti pengaruh-pengaruh antar variabel. Jadi meneliti dari yang kondisi yang sudah ada. Kita tidak melakukan intervensi. Kalau di eksperimen kita melakukan intervensi ya dengan memberikan treatment pada satu kelompok. Kalau di korelasi tidak. Kita hanya melihat kondisi yang sudah ada, nah lalu kita cari variabel-variabel yang bisa diukur. Nah, korelasi di sini adalah desain penelitian korelasi seperangkat prosedur ya penelitian dalam penelitian kuantitatif yang mana peneliti ingin mengkaji keterkaitan atau hubungan ya, korelasi atau relation antara satu atau lebih variabel ya, menggunakan prosedur statistik dalam analisis korelasi. Nah, jadi yang dikaji memang variabel-variabelnya, tapi kita ukur secara prosedur statistik. Ya, misalnya tingkat pemahaman atau mungkin sosial status. Nah, itu kan yang bisa ini ada banyak hal-hal variabel yang bisa kita ambil gitu ya. Nah, lalu tentunya tingkat keterkaitannya tadi ya hubungannya ditampilkan dalam bentuk angka. Jadi kita ingin melihat bagaimana persentasenya, tingkat keterhubungannya ya, atau mungkin berapa kuat atau tidak. Nah, itu yang mengindikasikan bahwa variabel yang diuji memiliki hubungan atau keterkaitan. Nah, biasanya kalau untuk korelasi itu dilakukan pada satu kelompok saja, tidak kita bandingkan lagi dengan kelompok lain. Jadi untuk melihat atau mengukur bagaimana keadaan di satu kelompok individu, ya, tidak kita bandingkan lagi. Oke, penelitian yang terakhir, desain penelitian yang terakhir yaitu desain penelitian survei. Nah, survei ini dari namanya kita sudah tahu ya, tentu akan menyebarkan angket ya, kuesioner gitu. Jadi, desain penelitian survei adalah seperangkat prosedur penelitian yang mana peneliti ingin menyebarkan sebuah angket atau kuesioner yang ditujukan pada sekelompok orang, disebut dengan sampel, untuk mengidentifikasi tren. Nah, tren-tren bisa terkait sikap, perilaku, ya, opinion, pendapat, atau mungkin karakteristik. Nah, hasilnya ini untuk merepresentasikan kelompok individu yang lebih besar. Maksudnya, tentu kalau kita mau survei di sekepulauan Riau, nah kan tidak semua orang yang mengisi angket ya. Mungkin dari 1.000 masyarakat Kepulauan Riau, kalau kita mau meneliti bagaimana pendapat masyarakat Kepulauan Riau terkait kinerja gubernur, ya tentu kalau bisa 1.000 orang tentu bagus. Tapi kan kita tidak mungkin Tidak, bisa lihat mengambil data dari seribu-seribu. masuk. Nah, mungkin yang
mengisi hanya 300 orang atau mungkin 500 orang setengahnya. Nah, hasil dari apa yang mereka sampaikan tersebut, nah itu menjadi representasi bagaimana pendapat masyarakat Kepulauan Riau untuk terkait kinerja gubernur. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya mungkin untuk melihat bagaimana kondisi populasinya. Tapi kita dengan cara melakukan survei untuk sekelompok yang lebih kecil lah, yaitu disebut dengan sampel. Oke, saya rasa itu mungkin dari saya. Nanti kita bisa diskusikan lagi. Silakan lanjutkan dengan Pak Ramanda. Baik, kedengaran suara ya? Oke, jelas. Ya, saya sebentar aja karena jam 2.30 beralih kelas ya. Ini saya sebentar aja karena secara teoritis sudah dijelaskan oleh Dr. Fadil. Saya share ini dulu sebentar. Mana ya? Memang kalau untuk metodologi ini agak kurang waktunya memang. Iya, Karena bisa 10 jam itu belum beres juga. saya ngasih contoh dua aja nih ya. Yang disebutkan oleh Dr. Fadil ada banyak tuh. Saya sebenarnya mau ngasih contoh desainnya tiga, korelasi, survei, dan eksperimen. Tapi karena waktu yang menentukan di sini, 5 menit, 5 menit, survei 5 menit, eksperimen 5 menit. Nggak boleh ada yang nanya. Kalau ada yang nanya, nggak cukup lagi nanti. Oke, sebentar saya share screen dulu. Oke, bentar, bentar, bentar. Kelihatan sudah? Sudah, Pak Dokter. Kelihatan, Ya. Kak. Ya, ini penelitian survei. Kuantitatif secara teoritis sudah dijelaskan oleh Dr. Fadil. Ini saya membahas isinya, desainnya. Kalau umpamanya teman-teman membuat secara proposal, apa sih isinya? Ah, ini dia. Bab satu, apa yang dibicarakan kalau survei nanti variabelnya adalah X1, X2, dan X3. Latar belakang itu akan membahas tentang alasan faktual mengapa memilih X3 sebagai bahan kajian dalam penelitian dan kaitannya pada variabel X1 dan X2. Jadi, ingat di dalam kita meneliti kuantitatif, yang dibahas di latar belakang di awal selalu rumah masalah. Pengaruh A terhadap B. Berarti Bapak Ibu menuliskan di latar belakang dimulai dari B dulu dan kaitannya dengan A. Gitu ya. Jangan pendidikan. Pendidikan adalah Anda ada sangkut pautnya. Rumah masalahnya apa, itu yang dibahas, kemudian eh, dihubungkan dengan apa namanya variabel X1-nya. Kemudian alasannya juga dituliskan. Nomor dua, ada kalau kuantitatif ada identifikasi masalah. Dan identifikasi masalah ini yang berkaitan dengan X3 dengan variabel lain. Tidak hanya X1 dan X2. Berarti kalau seumpamanya pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja guru atau pengaruh budaya sekolah, kepemimpinan dan kinerja guru, berarti bukan hanya tiga variabel ini yang dituliskan di dalam identifikasi masalah, tetapi hubungan antara variabel kinerja guru dengan banyak sekali variabel. Baru nanti ditutup apa? Kenapa memilih variabel X1 atau X2-nya? Itu di identifikasi masalah. Itu disebutkan semua nanti apa yang kaitannya dengan variabel X3 itu disebutkan semuanya. Nah, baru di dalam C pembatasan masalah itu peneliti membatasi hanya yang berkaitan dengan X1 dan X2, variabel yang dipilih.
Mudah-mudahan nyangkut ya. Saya mode cepat ini. Mudah-mudahan nyangkut. Di rumusan masalah, pertanyaannya adalah apakah terdapat pengaruh X1 terhadap X3, X2 terhadap X3, dan X1 terhadap X2. Ini kalau survei. Beda dengan korelasi. Kalau korelasi bedanya ada X dan Y. Hubungan X1 dengan Y, X2 dengan Y, X1 dan X2 bersama-sama terhadap Y. Itu bedanya nanti. Nanti kalau nggak paham nanya aja lah ya. Kegunaan penelitian. Apa kegunaan penelitian untuk mengungkapkan ada tidaknya pengaruh X1, X2 terhadap X3. Jadi teman-teman menarasikan di dalam kegunaan penelitian untuk apa sih, termasuk di dalamnya mengungkapkan apakah ada pengaruhnya X1 dan X2 terhadap X3 itu. Nah, di dalam kerangka teori, kajian teori, yang harus dituliskan teman-teman biar tidak perlu kesana kemari pembahasannya, maka di deskripsi teori, satu, membahas hakikat X3. Ini rumah masalah. Kemudian yang kedua, baru X1 dan X2. Nah, minimal berapa sumber? Kalau teori ya harus banyak ya. Nanti kita akan diskusikan lagi lah, menyesuaikan dengan pedoman. Kira-kira berapa sumber yang kita akui di dalam tesis Stein Sultan Abdurrahman ini. Kalau di dalam beberapa tulisan ada yang menuliskan 5 sumber udah cukup gitu. Tapi nanti kita akan buatkan lagi lah melihat situasi dan kondisi yang ada di Stein. Kerangka berpikir apa yang harus dibahas itu satu, membahas pengaruh X1 terhadap X3. Yang pertama nanti poinnya adalah membahas X3 dulu dan mengaitkan terhadap X1. Begitu juga seterusnya. Ya, X1 dikaitkan dengan X3. Kesimpulannya apa? Kemudian nomor 2, pengaruh X2 terhadap X3. Ini antar variabel ya. Jadi di dalam kerangka berpikir itu sudah dituliskan variabelnya saling mempengaruhi dan diberikan kesimpulan. Siapa yang memberi kesimpulan? Tentu kita ya, sebagai peneliti. Nah, kemudian di dalam penelitian relevan, silahkan cari beberapa referensi yang mirip dengan penelitian saudara-saudara secara variabel atau secara tema ya. Hipotesis penelitian terdapat pengaruh langsung X1 terhadap X3 dan sampai dengan terakhir. Nah, ini nanti ini juga sebagai kerangka ya, desainnya begini. Isinya itu menyesuaikan dari variabel teman-teman. Baik. Di bab 3, metodologi penelitian, itu ada tujuan penelitian, ada tempat dan waktu penelitian, ada metode penelitian. Di dalam tujuan, teman-teman nanti menarasikan adanya pengaruh X1 terhadap X3. Jadi tujuan penelitian itu untuk menguji apakah ada pengaruh X1 terhadap X3 dan begitu seterusnya. Kalau tempat, Kepulauan Riau ya, boleh di satu tempat mungkin tetapi dengan 3 variabel. Ya, tapi nanti kita akan coba lagi komunikasikan dengan Dr. Fadil terkait dengan tempat ini ya, lokus penelitian. Metode penelitian menggunakan metode survei kausal dengan teknik analisis jalur. Nah, jalurnya ini bisa dilihat bahwa X1 mempengaruhi X3, X2 mempengaruhi X3, dan X1 apakah ada pengaruh juga terhadap X2. Kalau di dalam bahasa lain nanti intervening melalui X2 maka bisa mempengaruhi X3. Gitu. Variabel intervening kalau nggak salah namanya nanti. Nah, di teknik sampel menjelaskan tentang populasi targetnya berapa, kemudian sampelnya itu dihitung menggunakan teknik apa. Ada random sampling, ada apa tadi udah dijelaskan sama Mr. Fadil ya.
Itu dituliskan secara naratif. Jadi lebih mengena ketika teman-teman langsung menyebutkan data eh, data penelitiannya di bab ini. Jumlah samplingnya berapa, siapa yang mau diteliti, kemudian menggunakan teknik apa gitu. Kemudian teknik pengumpulan data atau instrumen di variabel X3 nanti menjelaskan tentang definisi konseptual, sintesis hasil dari bab 2. Kalau di bab 2 itu ada teoritisnya, maka sintesisnya dituliskan di bab metodologi ini. Ada definisi operasional, itu artinya bahwa ini menjadi salah satu dasar bagaimana teman-teman nanti membuat angket atau kuesioner ya. Jadi dasarnya nanti ada definisi operasional. Kemudian ada kisi-kisi instrumennya, berisi aspek yang diukur, ada indikatornya apa. Tadi kalau di panjang lebar dijelaskan tentang apa sih ukurannya dalam meneliti. Nah, indikator ini adalah indikator yang akan menentukan variabel yang kita teliti nanti. Jadi dibatasi dengan ukuran-ukuran biar terukur ya. Kemudian ada variabel X1 dan X2 sama dengan penjabaran yang di X3. Ini sebagai desainnya saja ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap, mudah-mudahan. Kemudian di teknis analisis data, data secara deskriptif itu nanti disajikan dengan data histogram, perhitungan mean, median, modus, ada uji hipotesis gitu ya. Desainnya kira-kira seperti inilah. Secara isi nanti tinggal menyesuaikan saja. Nah, kalau di kuantitatif maka ada namanya hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara saja yang nanti dijawab. Apakah ada pengaruh, itu pertanyaan hipotesis yang dijawab. Nanti ada hipotesis kerja, ada hipotesis nul. Maksudnya adalah hipotesis yang berarti terdapat pengaruh X terhadap Y atau tidak ada pengaruh X terhadap Y. Itu adalah hipotesis atau jawaban sementara yang nanti dibuktikan dengan data-data penelitian saat penggalian data. Oke, lanjut ke eksperimen. Udah lewat tapi ini ya. Cepat ya. Kurang lebih sama ya, di dalam pendahuluan itu sama, membahas alasan faktual mengapa memilih Y itu sebagai kajian penelitian. Kemudian nanti kalau rumusan masalah, apakah terdapat perbedaan Y antara yang mendapat perlakuan A1 dan A2. Karena ini sesuai dengan penjelasan tadi, eksperimen itu kan ada treatmentnya. Ada juga umpamanya treatment yang dijaga ketat, ada yang tidak dijaga ketat. Nah, jadi nanti tinggal teman-teman memilih yang bagaimana. Nah, rumusan masalahnya paling tidak 3 nih. Diakhiri dengan apakah terdapat pengaruh interaksi antara A, B terhadap Y. Nah, itu nanti kalau eksperimen kan berupa kelas atau berupa treatment yang diberikan oleh peneliti terhadap subjek penelitiannya nanti. Kemudian kajian teori kerangka berpikir, di dalam teoritis sama ya, kurang lebih membahas rumah masalah dulu, hakikat Y. Y itu rumah masalah yang terpengaruhi nanti. Kemudian ada hakikat A dan hakikat B, itu maksudnya dengan treatment apa saja atau kelompok belajar apa saja. Nah, dengan metode yang sudah diterapkan, misalkan pelatihan ya, eksperimen menggunakan pelatihan penugasan atau pelatihan kelas, apakah ada pengaruh atau tidak. Nah, itu bisa jadi diberikan treatmentnya kepada guru dan tendik. Kerangka berpikirnya juga dibuatkan urut, mulai dari perbedaan Y yang mendapatkan treatment metode, baik A1 maupun A2, ataupun nanti di perbedaan antara yang mendapatkan perlakuan yang lainnya. Jadi ini sebetulnya lebih mengarah kepada
kalau kita membuka kelas eksperimen, yang satu diberikan treatment, yang satunya tidak. Tapi cara menulisnya, desainnya kira-kira beginilah. Ini tinggal diisi dengan narasi-narasi yang sesuai dengan penelitian variabel yang diangkat oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk metodologi nanti ini apa namanya desain faktorial 2 ya. Ini untuk melihat ke perbedaan treatment antara eh, kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Mungkin secara lebih detail nanti kita akan membahas itu, tetapi lebih penting adalah teman-teman ini menentukan langkah mana atau desain mana yang ingin dibuat di dalam penelitian proposal nanti. Oke, saya kira itu untuk desain dari penelitian kuantitatif. Saya menggambarkan secara teknis teknis desain ya. Jadi kalau secara teoritis tadi selesai dengan Mr. Fadil atau Dr. Fadil, makanya saya melengkapinya hanya secara desain proposalnya kira-kira bagaimana gitu. Nanti kita kirim juga lah untuk teman-teman desain proposalnya ini. Oke, saya kira itu eh, ini untuk kuantitatif ya. Kalau kualitatif mungkin nanti karena lebih lebih luas dan lebih apa namanya eh, naratif ya daripada kuantitatif ini. Nah, kalau kuantitatif desainnya ajek kurang lebih begini sama semua. Tinggal diubah isi dan data sesuai dengan data yang dimiliki oleh peneliti. Berarti Pak nanti untuk kuantitatif apa masih menggunakan SPSS Pak? Masih, kalau SPSS itu kan alat, Swaningrat. Alat, alat untuk analisis. Selain SPSS itu ada banyak juga. Kalau bisa pakai Excel ya pakai Excel. Kalau bisanya SPSS pakai itu. Kalau yang bisa pakai aplikasi lain selain SPSS juga boleh. Pada intinya itu adalah alat untuk menganalisis. Oke. Yang terbaru tapi ya, Swaningrat. Iya Pak, dulu saya pas waktu ini menggunakan SPSS juga Pak, kuantitatif, cuma masih udah lama kan nggak digunakan, mungkin agak-agak rada-rada bingung Pak, lupa. Ya, sebentar aja lah itu pahamnya. Oke. Itu nanti dicek lagi ininya apa versinya. Oh ya Pak, kalau untuk rumusan masalah itu pakai masih XY. Kalau kemarin kan saya kan XY Pak. Kalau sekarang kan X. Kalau tadi kan saya tengok punya Bapak X1 sama X2 sama apa Ya, ada juga itu X3. survei, Swaningrat. Yang XY itu apa namanya? Metode kuantitatif dengan korelasi. Pendekatan kuantitatif jenisnya korelasional. Makanya X terhadap Y. Tapi kalau yang saya tunjukkan tadi itu adalah desain kuantitatif eh, menggunakan teknik analisis jalur. Bahasanya apa? Path analysis. Makanya dia bunyinya X1, X2, X3. Itu. Kalau kalau disertasi sampai X4. Wah. X1, X2, X3 atau Y, X1, X2, X3, X4. Nah, kalau kuantitatif karena permintaannya 3 variabel ya berarti sampai X3. Berarti nanti untuk tesis ini Pak berapa variabel Pak? Tiga, tiga. 3 variabel Kalau Pak ya. eh, apa namanya skripsi kan 2. Iya. Kalau yang kuantitatif 2. Tapi lah kalau yang tesis kalau bisa itu variabelnya 3. 3 variabel. Ini perlu ngumpul di satu tempat, bikin proposal rame-rame, cepet cepet jadi itu, cepet selesai. Jelas Pak. Atur waktu kapan? Nah,
Dan gini teman-teman, ini dari 50 orang itu kan pasti variabelnya mirip-mirip ya. Mungkin ada yang mirip seperti kinerja, kemudian, nah yang mirip-mirip itu saling tukar ini, saling tukar referensi kalau bisa, biar bisa banyak. Dan itu menghemat kita mencari referensi. Tapi kalau memang sudah bisa mencari masing-masing, nggak apa-apa juga. Oke, ada lagi? Oke, Pak Ramanda. Ya, Oke, kita rasa udah cukup ya. Halo? ya, kedengeran kok. Oh, di sini putus-putus ya. Ya, Oke, eh nanti coba kita cari waktunya ya, para Ramanda ya. ya, Teman-teman eh, berkumpul silakan. Nah, ini sebagai informasi tambahan dari Ustadz Sabra, ada nggak ya? Lagi ada Ustadz, kegiatan beliau. oh iya, eh jadi mungkin setelah kita musyawarahkan ya dengan dosen-dosen juga dan kita coba udah tanya kemarin dengan beberapa apa dengan ketua-ketua kelasnya, kita minta urung-urung rembuk. Jadi mungkin kegiatan perkuliahan offline kita di bulan Ramadan ini mungkin kita tiadakan dulu ya, kita tunda. Oke, nanti kita akan laksanakan sehabis Lebaran. Oke, karena dosen-dosen banyak juga yang berhalangan, ya, jadi mungkin tidak bisa kita maksimalkan. Jadi mungkin untuk di bulan Ramadan ini kita yang kita rencanakan tanggal 15-16 Maret itu mungkin kita tunda dulu. Begitu ya, Bapak Ibu semuanya. Ya, Baik, mohon, Pak. tapi mohon kalau diperhatikan. rumah saya bisa buat ngopi ini. Ya, silakan. Ya, sebenarnya tujuan kita tuh untuk itu ya sebenarnya Pak ya kemarin ya. Mana tahu kalau apa kita bisa berkumpul bersama, paling tidak sharing-sharing kalau mau apa bisa bertemu langsung gitu. Oke. Nah, mungkin itu saja dari kami. Nanti informasi berikutnya kita akan sampaikan di eh, grup ya. Ramanda, kita cukupkan? Ya, saya kira cukup, Pak Dokter. Oke. Oke, Bapak Ibu semuanya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.